Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Mukhlisin, yang mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap denyut nadi kita, hembusan nafas kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. At-taqwa wal khawfu minal jalil. Takwa itu berarti bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi diri kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi agama kita. Banyak terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang bernilai negatif terhadap ajaran agama Islam, penistaan-penistaan, dan bahkan juga ada yang melecehkan agama dan ajaran Islam. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa inilah kita bisa mempertahankan ajaran-ajaran Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, khatib pada hari ini ingin membahas suatu tema yang mungkin barangkali sangat hangat, yaitu khatib ingin menyampaikan tentang bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para penista-penista agama dan juga akibat yang ditimbulkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin, pada waktu yang singkat ini kita mengetahui bahwasanya suatu penistaan, suatu pelecehan yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah suatu perbuatan yang buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga dengan manusia. Oleh karena itu, akibat pelecehan-pelecehan yang terjadi terhadap agama kita yang mulia, ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada kita. Sebagai muslim, hendaklah kita menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintah Rasul mengatakan, ihfazillah yahfazka, peliharalah olehmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Apabila kita memelihara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan, hadirin berbahagia, apabila sana sini banyak kaum muslimin, orang-orang munafik yang menghina, melecehkan, dan bahkan menista agama. Maka oleh karena itu, apabila ini terjadi di antara kita kaum muslimin, dia melihat terjadinya suatu penistaan terhadap ajaran Islam, maka tunggulah azab yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, hadirin berbahagia, tentu suatu peristiwa, suatu musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping juga karena perbuatan-perbuatan tangan jahil manusia itu sendiri, tentu juga ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah akan terjadi suatu peristiwa, tidaklah akan terjadi suatu musibah, suatu bencana, bahkan suatu bala, kecuali semuanya itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disertakan karena perbuatan-perbuatan tangan jahil manusia itu sendiri. Mungkin barangkali banyak musibah-musibah yang terjadi di bangsa kita. Mungkin bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ujian
ujian atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah tidaklah akan sempurna keimanannya apabila dia belum diuji oleh Allah. Oleh karena itu hari ini berbahagia saya menyampaikan, kampung saya di Kabupaten Pasaman Barat, Padang, Sumatera Barat sedang dilanda suatu peristiwa musibah gempa bumi 6,2 skala Richter 2 ronde. Banyak korban-korban yang terjadi, terutama korban materi. Ini adalah peristiwa yang mungkin barangkali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ujian atas keimanannya. Mungkin barangkali yang kedua, karena perbuatan-perbuatan tangan jahil-jahil manusia, atau mungkin barangkali karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, atau mungkin karena kita tidak memelihara syariat Allah, atau kita mungkin barangkali tidak memperhatikan akidah kita selama ini, ibadah kita, akhlak kita, persatuan dan kesatuan yang ada di bangsa kita ini, sehingga Allah murka kepada kita. Hadirin kaum muslimin berbahagia. Oleh karena itu penistaan yang terjadi kepada agama kita, agama Islam, kebencian orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran Islam, ini akan mengakibatkan kehancuran yang akan terjadi bukan hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya tatkala kita ditimpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah, mutawakkilan alaihi, mu'taqidan annal umura kullaha biyadihi. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka oleh karena itu hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memelihara agama Allah, jangan sampai kita melecehkan agama kita, merendahkan agama kita, menistakan agama kita. Karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma nuzila balaghun illa bi dzambin, wa la rufi'a balaghun illa bi taubatin." Kata Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diturunkan suatu bencana, tidaklah diturunkan suatu musibah kepada manusia kecuali karena perbuatan dosa-dosa manusia itu sendiri. Wa la rufi'a illa bi taubatin, dan tidak akan diangkat suatu musibah, suatu bencana, bahkan mungkin sampai saat ini corona Omikron yang masih mewabah, masih melanda bangsa kita bahkan dunia, tidak akan diangkat, kata beliau, illa bi taubatin, kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, barangkali banyak musibah yang terjadi saat ini dikarenakan karena perbuatan dosa-dosa kita, nista-nista kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lupa kepada Allah, maka hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri kita, negara kita yang kita cintai ini aman, sentosa, makmur, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khatib menyampaikan kepada kita semuanya bahwa yang paling besar musibah yang menimpa umat Islam, al-musibatu fid din, anna a'zamal masa'ib, bahwa sesungguhnya musibah yang paling besar, yang paling kita khawatirkan di akhir zaman ini, hadirin berbahagia, al-musibatu fid din, yaitu adalah musibah yang menimpa agama kita. Musibah yang menimpa akidah kita, kerusakan akidah. Kemudian musibah-musibah yang merusak ibadah kita. Sekarang ini banyak sekali umat Islam, di antara orang-orang munafik. Mereka itu mengaku dirinya sebagai muslim, tapi mereka ingin merusak citra Islam. Inilah orang-orang munafik
yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fi darkil asfali minan nar. Mereka itu kelak akan dicampakkan ke dalam neraka, di kerak-kerak di neraka. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka Islam membagi kepada 3 hal. Orang-orang yang menista Islam itu ada dari golongan orang Islam itu sendiri. Yang kedua, ada dari golongan orang-orang munafik, dan ini sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yang terjadi dari golongan-golongan orang-orang kafir. Kita lihat saudara-saudara kita di Hindia sana, sebahagian negara-negaranya mereka mendiskreditkan umat Islam, terutama mereka itu melecehkan dan menghinakan para wanita-wanita muslimah. Nauzubillah. Hadirin berbahagia, oleh karena itu kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, negara yang diberikan kebebasan untuk memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa nyaman beribadah kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, demikian saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kami pribadi dan buat kita semua.